Kan pasti dokter banyak yang bully juga saat itu kan. Oh, banyak banget. Kenapa dokter begitu yakin dengan apa yang dokter katakan saat itu? Begini, prinsipnya ya kalau ahli itu Ya. ngomong hanya berdasarkan apa yang dia yakini. Betul. Gitu. Nah, seorang ahli, seorang dokter datang ke pengadilan atau apapun, dia itu hanya ngomong apa yang dia yakini. Keyakinan itu dari mana? Dari pengetahuan dan dari pengalaman. Dan dua-duanya saya punya. Kebetulan saya itu adalah dosen di FKUI, Ya. bagian forensik. Saya ngajar sianida, saya meneliti sianida, dan karena saya ngajar, semua murid saya banyak, Bunda. Saya itu ngajar dari tahun 86 sampai sekarang masih ngajar. Murid saya itu saya ngajar fakultas kedokteran, fakultas hukum. Jadi murid saya itu ratusan ribu orang sampai sekarang. Nah, saya ngajar itu. Jadi saya tuh hafal luar kepala soal itu, sehingga pada waktu kasus itu saya ngomong apa yang saya mesti ngomong, karena seorang dokter tuh tidak punya kewajiban untuk bela siapapun. Dia Harus hanya netral ya, Dok? ngomong apa yang dianggap benar. Nah, saya punya pengalaman menangani kasus, saya meneliti sianida, saya ngajar sianida. Jadi ya itu aja yang saya kemukakan di pengadilan. Saya nggak peduli sama yang lain. Artinya orang lain setuju atau nggak setuju. Karena gini, sebagai seorang ahli forensik, saya tuh sangat menghormati guru saya. Guru saya ngajarin begini, saya tanya, kalau jadi dokter forensik apa sih syaratnya? Dia bilang syarat pertama, belajar yang banyak. Ya, setiap hari baca 1 jam paling sedikit. Udah gitu, kamu setelah belajar, kamu ngomong yang benar dan yang benar. Kenapa mesti ngomong yang benar? Pertama, kamu punya murid. Kalau kamu ngomongnya ngaco, nggak sesuai dengan yang kamu ajarkan, pasti murid kamu tahu. Kamu punya sejawat. Sejawat kamu juga tahu kalau kamu ngomong ngaco. Ya kan? Apalagi orang lain, dan orang awam pun akan lihat kalau orang yang emang benar ya dia akan ngomong seperti itu dan tidak akan bisa berubah. Satu ya. Terus kemudian kedua, dokter itu disumpah akan mengatakan yang benar. Dan yang ketiga, kalau sampai dipanggil ke pengadilan, Bunda tahu apa yang dilakukan sebelum bersumpah? Disumpah dengan kitab suci. Kalau dia muslim ditaruh di Al-Quran di atas. Kalau yang Kristen ditaruh di tangannya di atas Alkitab. Kira-kira masa kita berani bohong untuk hal itu? Seorang dokter harus imparsial. Imparsial artinya dia tidak membela si A atau si B. Betul. Bilang si ini salah apa enggak, itu bukan kewenangan dokter. Dokter hanya ngomong sesuai dengan bidangnya. Selama bidang itu forensik tentang keracunan sianida, ya saya berani ngomong karena itu keahlian saya. Di luar itu saya nggak mau tahu gitu loh.